Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala jami ni'matillah. Nikmatil iman, nikmatil Islam, nikmatis seha wa afiyah, nikmatis salama. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'dah. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita sudah memasuki bulan Ramadan, bulan di mana diwajibkan pada kita semua, khususnya umat Islam, umat Nabi Muhammad, untuk melakukan puasa selama 1 bulan penuh dengan ketentuan yang ada. Untuk kali ini akan kami sampaikan sejarah tentang ditetapkannya puasa bulan Ramadan. Imam Bukhari dalam kitabnya Mana'ul Qoton, adanya puasa bulan Ramadan ini dimulai dari puasa bulan Asyura. Pertama kali ditetapkannya puasa adalah puasa Asyura, sebagaimana sudah dilakukan orang-orang jahiliyah yang terlebih dulu. Tepatnya pada tahun kedua Hijriyah, bulan Sya'ban, ketika Rasulullah SAW datang ke Madinah, kemudian mendapati orang-orang jahiliyah atau orang Yahudi berpuasa. Kemudian Rasulullah SAW bertanya, "Kamu puasa apa?" Dan ketika itu orang-orang Yahudi mengatakan, bulan ini adalah bulan yang mulia, bulan di mana Musa alaihissalam diselamatkan dari tentara Fir'aun, bulan di mana Nabi Nuh selamat dari banjir bandang, bulan di mana Nabi Yunus selamat dari perut ikan yang besar. Masih ada beberapa riwayat lain yang mengatakan bahwasanya Nabi Ibrahim selamat dari api ketika beliau dibakar. Ketika Rasulullah mendengar jawaban orang Yahudi tersebut, Rasulullah pun seketika mengatakan, "Saya lebih berhak untuk berpuasa." Maka disinilah awal pertama kali Rasulullah SAW memerintahkan pada sahabat untuk berpuasa di bulan Muharram. Kemudian turunlah ayat, yaitu surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Turunlah ayat ini. Ya, kemudian Rasulullah SAW ketika sudah turun ayat ini menyampaikan kepada para sahabat, dan puasa Asyura tadi tidak dilakukan lagi, artinya tidak diwajibkan. Akan tetapi barang siapa ketika ingin puasa bulan Asyura masih diperbolehkan, maka termasuk puasa bulan Asyura masuk dalam jajaran sunnah. Hadirin kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah,
Kemudian ketika sudah dilakukan atau ditetapkannya bulan Ramadan untuk berpuasa ini, ada berbagai macam fase. Yang pertama, fase puasa 3 hari setiap bulan, atau tadi dikatakan puasa Asyura. Nah, setelah turun ayat tadi, maka puasa dilakukan selama sebulan penuh. Akan tetapi ketika puasa dalam sebulan penuh ini masih ada kebijakan atau kebebasan atau pilihan boleh puasa dan boleh membayar fidyah atau pengganti puasa. Kemudian masuk fase ketiga, yaitu tidak ada pilihan. Artinya semua diwajibkan, kecuali yang memang benar-benar tidak kuat, maka diperbolehkan mengganti puasa dengan membayar fidyah. Hadirin muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, guru besar Islam, guru besar hukum Islam yang ada di Mesir, yaitu Syekh Muhammad Afifi Al-Bajuri, dalam kitabnya beliau menjelaskan sebagaimana fase-fase yang ada di atas tadi. Kemudian setelah fase-fase itu diterapkan, masih ada satu permasalahan. Dari mana? Yaitu batasan puasa. Ketika ayat tadi sudah turun, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Orang semua puasa tapi tidak tahu kapan mulainya puasa. Boleh enggak setelah buka puasa makan lagi? Boleh enggak setelah buka puasa mengumpuli istri? Nah, dan ini terjadi pada masa itu. Pada masa awal ditetapkannya puasa, para sahabat puasa, maghrib berbuka, dan menurut mereka kala itu setelah berbuka puasa maka boleh makan, minum, boleh mengumpuli istri. Akan tetapi ketika mereka sudah tidur, ini dihitung mulai puasa. Nah, maka ada salah satu sahabat Rasul dari kaum Ansor, yaitu Qais bin Sirmah Al-Ansori. Ketika itu beliau puasa, pulang maghrib, tanya kepada istrinya, apakah ada makanan untuk berbuka? Istrinya menjawab tidak. Setelah itu istrinya langsung keluar untuk mencari makanan. Di sela istrinya mencari makanan itu, Qais di rumah karena terlalu lelah bekerja sehari sehingga dia ketiduran. Setelah dia ketiduran, terbangunlah tengah malam dan Qais gak berani makan. Kemudian langsung dilanjut puasa. Kebetulan Qais ini adalah seorang pekerja berat. Akhirnya ketika siang hari bekerja, Qais tidak kuat lagi menahan haus dan laparnya ketika bekerja. Sehingga Qais pun berbuka atau membatalkan puasanya. Dan ini adalah problem.
Kemudian turunlah ayat uhilla lakum lailatas syamir rafathu ila nisaikum. Dilanjutkan wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaitul abyadu minal khaitil aswadi minal fajr. Ketika malam hari diperbolehkan pada kalian mengumpuli istri. Kemudian yang kedua, dimulainya puasa itu ketika datang waktu fajar. Di sini diumpamakan ya tabayyana lakumul khaitul abyadu minal khaitil aswad. Jadi bisa membedakan antara jarum benang yang putih dan benang yang hitam. Artinya apa? Artinya ketika sudah bisa membedakan berarti itu sudah masuk waktu fajar. Dan ketika waktu fajar itulah dimulainya waktu puasa. Hadirin muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, demikianlah sedikit uraian sejarah ditetapkannya puasa di bulan Ramadan. Sekali lagi, puasa bulan Ramadan ditetapkan pada tahun 2 Hijriah di bulan Sya'ban ketika Rasulullah SAW pergi ke Madinah setelah mendapatkan wahyu perpindahan kiblat dari Baitul Maqdis ke Baitullah, disambung turunnya ayat surat Al-Baqarah ayat 183 ini. Demikian atas perhatiannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.